Damai yang terakhir. Ditulis kembali oleh Rohayati Salihin. Jonel adalah seekor kijang jantan yang masih muda. Ia tinggal di dalam sebuah gua di hutan yang luas dan lebat. Akar pohon raksasa bergelantungan sampai ke tanah, mengikat rumpun bunga yang beraneka warna. Gerombol semak berhimpitan seperti tembok hijau yang tebal. Rumput yang terhampar bebas bercampur dengan daun kering, menutupi tanah. Di hutan itu juga terdapat beberapa sungai yang selalu mengalirkan air yang jernih. Daerah Jonel agak ke dalam. Ia tidak pernah khawatir akan kekurangan makanan ataupun minuman. Tempat tinggalnya pun sangat terlindungi. Semak belukar seolah menjadi dinding di guanya. Sedang ranting dan sulur pohon yang penuh dengan daun seakan menjadi atap gua yang menghalangi sinar matahari. Gua Jonel sangat teduh dan aman. Meskipun demikian, setiap penghuni hutan haruslah waspada. Bagi Jonel dan kawanan kijang yang lain, hutan tempat tinggal mereka adalah tempat yang terindah. Meskipun ada anjing hutan dan harimau yang mengintai mereka. Tetapi akhir-akhir ini penghuni hutan mulai gelisah karena cerita si burung gagak. Kata Gagak, pada waktu ia terbang ke tepi hutan, ia melihat makhluk yang ajaib dan mengerikan. Makhluk itu berjalan dengan 2 kaki. Bentuk badannya seperti pohon dan mempunyai 3 tangan. Tangan yang ketiga itulah yang mengerikan, tutur Gagak. Jika tangan itu digerakkan, maka guntur pun berbunyi dan salah seekor dari kita akan mati. Seru binatang lain dengan suara gemetar. Muka makhluk itu pucat dan baunya mengandung maut, Sambung Gagak lantang. Berhati-hatilah kalau kau melihatnya. Jangan dekati, melainkan larilah secepat kau dapat. Dia tidak dapat diajak bersahabat. Pada suatu hari, Jonel dan kawan-kawannya sedang bermalas-malasan di dalam gua. Mereka membicarakan kemungkinan datangnya bahaya itu. Semua cemas. Masing-masing khawatir kalau makhluk yang tidak dapat diajak bersahabat itu sampai di daerah mereka. Mungkin mereka akan mati satu persatu. "Dengar!" seru seekor kijang tua sambil menegakkan lehernya. "Aku mencium sesuatu." Serentak semua berdiri, meregangkan leher dan mendongakkan hidung mereka. Jonel juga berubah serupa, dan ia menangkap sesuatu bau yang asing dan teramat tajam. Dalam sekejap, ketenangan hutan pun lenyap. Burung-burung berterbangan ke segala arah sambil menjerit-jerit putus asa. Binatang-binatang yang di darat pun berlarian seperti dikejar oleh sesuatu yang sangat mengerikan. Lari, lari! Teriak ayam hutan sambil mengepakkan sayapnya. Bau maut itu semakin tajam, datang dan dari segala arah. Guntur pun terdengar berkali-kali.
Jonel melihat burung-burung yang berbulu indah terjungkal dari awan dan jatuh ke tanah, lalu mati. Ia juga melihat temannya, seekor kijang betina berbulu coklat, jatuh ketika sedang melompat. Lalu Jonel melihat batang pohon yang pipi itu bergerak di antara pohon besar. Muka mereka pucat mengandung maut. Tangan yang mengeluarkan bunyi seperti guntur itu berwarna hitam. Pasti itulah yang dimaksud oleh Gagak. Ayo lari, ayo. Kemana? Seru Jonel. Kita terkepung. Dia ada di mana-mana. Lari! Teriak yang lain tidak peduli. Jonel terkejut, lalu lari. Guntur terdengar lagi. Teman-teman Jonel yang sedang melompat tiba-tiba jatuh. Pahanya koyak dan mengeluarkan darah. Lalu ia bangun dan lari lagi tanpa menoleh. Jonel pun lari menyusup ke semak yang lebih lebat. Makin jauh ke tengah hutan. Ia mendengar bunyi guntur itu dan bahu kirinya terasa perih. Tetapi ia tidak berani berhenti. Darah menetes dan Jonel tidak peduli. Yang dipikirkannya hanya satu. Lari dan terus lari. Akhirnya Jonel berhenti di sebuah perdu yang daunnya pahit. Seluruh badannya basah karena keringat. Luka di bahunya perih, tetapi Jonel tahu daun pahit itu dapat menyembuhkannya. Lalu ia mendongakkan kepalanya. Bunyi guntur sudah berkurang, bahkan berhenti. Perburuan itu sudah berhenti. Bisik Jonel sedih. Ia menoleh ke belakang. Seluruh isi hutan masih tercekam ketakutan. Dan Jonel pun tahu bencana itu akan kembali datang. Dia dan yang lain dengan tangan ketiga mereka pasti akan kembali. Dan maut akan memenuhi hutan ini. Damai telah berakhir. Mungkin makhluk-makhluk pucat itu tidak mau berhenti kecuali isi hutan ini telah punah. Jonel mendongak menatap pucuk pohon raksasa. Lalu berseru, Tolonglah kami. Suara Jonel menggema ke seluruh hutan. Binatang-binatang yang lain pun menyambung. Lalu sepi. Perlahan-lahan Jonel membaringkan diri di atas tumpukan daun kering dan beristirahat.